الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا ما لم نعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وناور قلوبنا بنور العلوم والمعارف والبسنا لباس التقوى والاستقامة ورزقنا وأهلنا الصحة والسلامة والعافية وطول العمر والبركة وحسن الخاتمة وغفر لنا ولينا ولشيوخنا ولمن ساد إليه علمنا بجاه المصطفى رسول الله وصلى وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Al-khamis Da'irat tajib. Yang kelima adalah Da'irat at-tajib, dua daerah tajib. Ya asalnya dairatani ya, dua daerah ya. Wahuma nisfa dairataini kabirataini kharajata minal markaz muntahiyan ahaduhuma ila akhil qaus wa yusamma tajibul awal wal akhar ila awaliha wa yusamma tajibus tsani. Ini yang kelima ya. Kita lanjut dari 14 istilah pada muqaddimah ya. Bukan maksud ini ya. Maksudnya 14 bab. Nah, muqaddimahnya itu juga ada 14 istilah. Ada 4 rusum ya kan ya. Ada 14 rusum atau istilah-istilah. Nah, yang kelima ini kita mulai masuk ke dalam. Ya, masuknya ke dalam. Ya, kalau keluar ya keluar ya. Nah, kemarin itu kita bahas pinggir-pinggirnya saja ya. Itu qausul irtifa sudah. Terus pinggirnya yang kanan debut tamam. Pinggir yang kiri sittin. Habis pinggirnya. Ini sudah kita kenal ya. Sudah kenal belum? Di mana kenal? Nah, di sini ya. Nah, sekarang kita mulai garis-garis yang berada di dalam sekarang. Ada namanya Da'irat tajib. Dua daerah tajib. Nah, tajibul awal dan tajibus tsani. Nah, ini kasihan yang punya rubuh ini, harus digambar. Nah, yang kelima. Dairata at-tajib. Dua daerah tajib. Berarti disebut dengan tajibul awal dan tajibus tsani. Nah, kalau kita gambarkan, ada di rubuknya itu dua garis yang melingkar yang keluar daripada markaz. Mana markaz? Lobang, kan? Kalau markaz pasti lobang. Ini namanya tajib. Nah, keluar lagi ke sini samping. Ada yang keluarnya ke awal kaos. Nah, ini kan awal kaos. Ini akhir kaos. Ya, ada garis yang keluar ke awal kaos, ada garis yang keluar ke akhir kaos. Nah, kalau dia keluar ke awal kaos itu disebut apa? Daerah tajib. Tajibu awal tsani. Tsani. Jadi kalau dia ke akhir itu tsani. Ke awal ya. Ya kalau ke akhir awal. Ya. Nah, kebalik ya. Jadi kalau dia ke awal kaos itu tajibus tsani. Sedangkan kalau dia ke akhir kaos itu tajibul awal.
Nah, ini dua garis. Ya, di rubuknya itu ada dua garis yang melingkar besar. Itu namanya daerah tajib. Daerah tajib. Nah, lemak harus ada rubuk ni, mudi ni sikit. Ni harus dekhang lah. Zadat tajib. Apa kena jawab-jawab dengan nah ni. Itu yang kelima. Sudah paham itu? Paham sudah. Yaitu dua daerah tajib. Pertama, wahuma nisfa dairatain kabira, dairatain dua setengah ya. Setengah daerah yang besar, yang kharajata yang keluar minal markaz, dari markaz, muntahiyan yang berakhir, ahaduhuma salah satu keduanya ila akhir qaus, ke akhir qaus. Itu disebut tajibul awal. Sedangkan wa yusama tajibul awal. Wal akhar dan yang lain ila awaliha awal qaus. Wa yusama tajibus tsani. Baru dua garis yang ketemu. Lanjut, as-sadis. Yang keenam, al-juyub al-mabsutah. Juyub mabsutah. Jaib. Juyub jamak daripada jaib. Al-mabsutah. Wahia al-khutut al-mustaqimah. Dia adalah garis-garis yang lurus. An-nazilah yang turun minas sittini. Dari sittini ilal qaus. Nah, yang keenam namanya al-juyub al-mabsutah. Jaib mabsutah. Mana dia? Ini dia. Kita gambar. Lain ongkos menggambar nih. Ini dari sittini. Sittini di sini apa? Jaibut tamam. Nah, mana namanya juyub mabsutah? Itu garis-garis yang khutut yang keluar dari apa? Sittini balik ke bawah. Ya, ini namanya semua adalah al-juyub mabsutah. Namanya juyub mabsutah. Apa? Khutut al-mustaqimah an-nazilah minas sittini ilal qaus. Itu garis-garis yang lurus, an-nazilah yang turun, an-nazilatu yang turun minas sittini dari sittini ilal qaus kepada qaus. Nah, ini. Makanya ini nih garis-garisnya ini. Ya. Lurus tapi ya, tidak bengkok kayak di papan tulis lain. Nah, ini karena sudah diukur ini. Ya. Ini kan baru lurusnya. Nah, nanti akan ketemu dia dengan apa? Juyub lain sehingga menjadi kotak. Ini baru satu garis. Ya, baru satu garis. Nah, sekarang kalau kebalikannya sekarang. Yang ketujuh. Al-juyub ma'kusah. Yang ketujuh. Oh, cepat-cepat ini ya. Langsung tujuh. Ma'kusah atau mangkusah, ada yang bilang gitu. Nah, kalau mangkusah atau ma'kusah, apa dia? Yal khutut al-mustaqimah an-nazilah min jaibit tamam, yaitu garis yang lurus, an-nazilatu yang turun, min jaibit tamam ilaihi ilal qaus. Ya. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau di sini, nah ini dari jaibit tamam sekarang nih. Sini lihat. Mana jaibit tamam? Sebelah kanannya ya. Nah, kita garis lagi sini. Garis. Apa jadinya? Kotak kan? Ini namanya garis ini namanya juyub ma'kusah.
Nah, akhirnya dirubuhnya kayak kotak jadinya. Kayak kotak ya. Karena dari sitini itu ada garis lurus turun, dari jabut tamam juga ada garis lurus, sehingga membuat seperti kotak-kotak kecil. Nah, kotak-kotak kecil itu nilainya 1 derajat. Jarak antara satu kotak dengan kotak yang lain itu jaraknya 1 derajat. Nah, sehingga dia menjadi ukuran derajat juga di sana kotak-kotak itu. Tapi harus dilihat mana namanya Juyub Mabsuthah. Ya, ingatkan. Kalau Mabsuthah ingatkan Sitini. Ya. Terus kalau Makusah ingat Jabut Tamam. Nah, itu. Jadi kalau Mabsuthah ingat Sitini, kalau Makusah ingat Jabut Tamam. Nah, ini. Karena besok nanti ada perintah-perintah. Mana lihat pada Juyub Mabsuthah katanya. Ini bingung mana Juyub Mabsuthah dan Makusah nanti. Nah, kalau pada nanti disebut Juyub Mabsuthah maka ingat Sitini. Sedangkan kalau Makusah atau Mangkusah ingat Jabut Tamam. Berarti kita sudah ketemu ya garis-garis ini. Garis-garis kotak-kotak ini sudah ketemu nama-namanya. Nah, tinggal berapa apa yang belum ketahui? Oh, masih banyak ya. Baru 7, belum 14. Yang ke-8, oh cepat. Nah, ini mau maghrib. As-samin, yang ke-8. Enggak hujan sekarang ya? Insyaallah. Yang ke-8 itu apa? Dairatul Mail. Nah, ini yang penting nih. Dairatul Mail. Ini yang sering kita gunakan. Mana Darmail? Kita gambar lagi. Ya, tugas menggambar. Anggaplah rubuk ya. Walaupun dengan bengkok sedikit. Nah, ini garis melengkung. Garis melengkung itu namanya daerah mail. Garis yang melengkung. Coba lihat di kitabnya apa katanya? Wahya qausun. Dia adalah qaus busur min dairatin saghirah, dari daerah yang kecil, bu'du tarfaiha, bukan ba'da dia baca. Bu'd. Jauh. Dua tepinya, dua ujungnya minal markas, dari markas kap dal. Nah, ingat yang kemarin tuh. Kap berapa? Dal berapa? 24. Abjad hawiz hati kaliman sapas karasat sahas dazak. Nah, itu apa rumusnya itu? Nanti kalau ditanya abjad 4 itu kan. Berarti dalnya berapa? 4. Kapnya berapa? 24. Berarti di sini lihat jaraknya ke sini 24 derajat, ke sini juga 24. Ya. Itu yang namanya daerah mail. Kalau tidak percaya hitung. Nah. 10 20 1 2 3 4. Nah di sana langsung dibuat ya garis. Oh benar ya. Nah, benar 24. Yang Anda punya ya sabar ya. Lihat. Nah ini pokoknya buat di sana nanti fotokopi besok ini. Fotokopi dia. Yang penting tahu istilah-istilahnya ya. Walaupun belum punya papan, yang penting ada mengenal garis-garisnya itu. Supaya tidak menghayal aja. Nah ini. Insya Allah besok pegang ini ya. Tapi walaupun tidak ada yang ujungnya. Ini namanya dairatul mail al-a'zam. Ingatkan ya. Jaraknya dari markas itu 24 derajat kiri kanan. Sitini 24, Jabut Tamam juga 24 derajat. Ini seandainya nanti
di rubuknya ndak ada garis ini Zaitul Mail, tinggal hitung aja, buat garis sendiri. Ukurannya 24 derajat. Seandainya lupa tukang piak rubuk, gambar rubuk nih. Dia doang apa? Zaitul Mail. Oh, lupa tukang gambar. Oh, potong tulisan. Tapi kalau nyoretnya itu harus sesuai dengan gambar yang asli karena bersentuhan dengan semua garis-garis daripada jaibut tamam, juyub mamsutoh dan juyub makusah. Sehingga tidak boleh ini harus bunter, sebunter-bunternya. Kalau rubuknya dijadikan 4, ya ada 4 lagi, 3 sisanya dikumpulkan, dia harus menjadi lingkaran yang sama besarnya, ya. Nah itu, sehingga mana yang terpotong oleh garis-garis ini ada makna-maknanya nanti nih oleh Zaitul Mail ini, sehingga tidak boleh bengkok. Walaupun di papan tulis di bengkok tidak apa-apa, karena tidak ada pakai mengukur. Nah ini yang keberapa? Ke-8, ya, yaitu 24 derajah. Ahaduhuma, salah satunya inda sittini, dari sittini juga 24, wal akhar inda jaibut tamam, dan yang lain daripada jaibut tamam 24 juga jaraknya. Sudah berapa itu? 1, 2, 3, 4 istilah yang kita sudah hafal. Nah, pertama dairatul tajib, ada 2, tajibul awal, tajibus sani. Apa bedanya awal dan sani? Kalau awal dari markas ke akhir. Kalau sani dari markas ke awal kaos. Nah, itu harus tahu bedanya. Terus yang kedua ada juyub mabsutah. Apa bedanya makusah? Kalau mabsutah dari sitini. Kalau makusah dari jaibut tamam. Berapa jumlahnya? Belum dihitung, nanti hitung. Nah, terus yang ke-8 dairatul mail. Dairatul mail itu adalah garis melengkung yang keluar dari markas atau jaibut tamam, jaraknya berapa? 24 derajat. Dari sisi ini juga 24 derajat. Gampang enggak? Gampang? Insyaallah gampang. No, takut berpalak. Murah-murah palak nih. Mana gampang. At-tasi' yang ke-9. Nah, kalau gampang kita lanjut. Ini yang gampang-gampang. Yang ke-9, qausul asrain. Qaus asrain. Qausul asrain. Yang ke-9. Qaus asar. Nah, ini fungsinya nanti khusus untuk waktu asar biasanya digunakan. Mana qaus asrain itu? Ah, nanti di rubuknya itu ada nanti. Nah, coba lihat. Di sini gambar rubuknya lagi kita gambar. Nah, ini ada qaus asar. Ada 2. Dia mulai keluar garis itu dari awal kaos. Dalam kitabnya disebut huma, keduanya qit'atani, 2 potongan, min dairatain kabiratain, dari 2 daerah yang besar, kharajata, yang keduanya keluar, min awwali qausil irtifa, dari awal kaus irtifa. Muqati'atani, 2 garis ini memotong, li ghalibil juyub, bagi kebanyakan jaib-jaib. Jadi hampir semua jaib itu dipotong sama garis, namanya garis kaus asar ini. Muntahiyan, berujung atau berakhir, ahaduhuma, salah satu keduanya, yaitu 2 garis asar ini, ilal akhar, sampai akhir ya, sampai akhirnya, mim ba kaf. Mim ba kaf. Mim berapa?
Mim ba 2. Ini apa? 42. Kaf berapa? Nah, berarti 42,20. Derajatan derajah min mustawa sittini, dari mustawa sittini. Nah, wa tusamma kausul asr awal. Dinamakan dia kaus asar awal. Jadi ada dua kaus asar ini. Jadi kalau lihat ini, kalau dia sampai dari sini ukurannya ini 42, berapa? 20. Ini namanya kaos asar awal. Berarti ini dia nih. 42,20. Berarti kaos asar awal. Asar awal. Dihitung nanti dari sini nih berapa? Ambil 42,20. Maka itu namanya kaos asar awal. Garis itu. Wal akhar, dan yang lain ila kaf, wawu dan lam. Kaf berapa? 20. Wawu 26. Lam 30. Berarti 26,30. Nah, yang ini, yang kedua itu berapa? 20,30. Itu kaos asar. Ya ini dah nih 26,30. Berarti ini namanya kaos asar sani. Asar yang kedua. Nah itu ya, di rubuknya juga sudah jelas itu. Ada dua garis yang membentang, yang memotong ini. Nah, ini namanya kalau dia lebih sedikit jumlahnya, potongannya, itu kaos asar sani. Berarti yang lebih atas tuh asar sani. Sedangkan yang di bawahan namanya kaos asar awal. Sampai 9. Bagaimana? Paham? Paham sudah. Nah, itu kaos asar awal dan sani. Sudah ya? Alhamdulillah, sudah paham. Ini kalau ditanya diam, ngambil pena, apa? Sudah Bayu menjawab. Al-asir yang 10, yang ke-10. Ada semendak nih, buat nih, pembola soal sini. Yang ke-10, apa itu yang ke-10? Qaimatul zilli. 2 qaimah zilli. 2 qaimah yang menunjukkan naungan, bayangan. Wahuma, dan keduanya khattani, 2 garis. Nazilani, yang turun, ila qausil irtifa, kepada kaus irtifa. Ahaduhuma, salah satu keduanya, minas sitini dari sitini. Min jumlatil juyub al mabsutah, daripada jaib-jaib mabsutah. Mutamayizan, yang membedakan anggairihi, daripada yang lainnya, binuqatin, dengan adanya nuqat. Apa nuqat itu? Jamak daripada nuqtah. Nuqtah. Kalau bahasa Inggrisnya itu apa? Blank. Ini nuqtah. Dot juga ya? Bukan dot nyusu. Binuqatin, dengan nuqtah titik. Ghaliban, biasanya. Wa tusamma qaimatuz zilil mabsut, dinamakan dia qaimah zilil mabsut. Di sana juga di rubuknya ada 2 qaimah. Ada 2 qaimah zil. Nah, bedanya ada garis-garis banyak, apa? Titik-titik banyak ini. Nah, di sini ada 2 garis.
Nah, dia termasuk bagian daripada garis-garis siti ini. Tapi bedanya apa? Dia memiliki jerawat-jerawat. Ah. Ah. Jerawat-jerawat ini. Kalau dalam khot itu apa namanya itu? Khot apa itu? Yang punya banyak jerawat itu? Dewani Jali. Ya. Dewani Jali itu. Ini kumbean ini tiap beriang nih. Ya kan terbedanya karena Dewani biasa, karena Dewani Jali. Jadi jalinya supaya apa? Banyak kuatkan jali itu kan duit kancang. Duit kancang. Nah, itu ya bedanya dengan garis-garis apa? Siti ini. Nah, itu. Ini ada kalau punya rubuk ya. Yang di belakang punya rubuk ya, ada tahu ya. Nah, yang punya rubuk udah lihat tuh. Ada apa? Ada titik-titiknya itu. Makanya ini kenapa kok banyak titik-titiknya ini? Oh, ini untuk membedakan dia garis yang apa? Qaimatuz zilli dengan garis yang biasa. Ya, supaya dia ada pembedanya. Nah, biasanya kan itu kan apapun nama itu dibuat nama supaya ada pembedanya. Ya. Sandal ini pada ruang tepung lawan pleng segede. Nanti beda kan apa? Sandal dengan takut hilang kan? Nah, takut siapa syarat dan taman aja bahasa kan. Ini pada ruang dan bani kadu. Nah, sehingga buatlah pembeda-pembeda supaya dia bisa meyakini itulah miliknya. Nah, walaupun harus merusaknya. Nah, ini qaimatuz zilil mabsut. Wasani min jaybit tamam. Yang kedua ada juga sama kayak gitu. Ada garis yang punya banyak jerawat. Dari mana dia tapi? Dari jaybut tamam. Kalau ini apa nih? Dari siti ini. Nah, ini namanya qaimatuz zilil mabsut. Mabsut. Ada bil apa? Ada bil aqdam ya. Bil aqdam, ada bil asabi. Nah, coba lihat nanti mana yang bil aqdamnya, bil asabinya. Nah, tapi ini dari apa? Dari darah siti ini dia. Sedangkan kalau dari jaybut tamam, nah di sini ada juga garis ini, sama. Dua juga. Nah, kalau dari jaybut tamam garisnya itu ya dari rubuknya lihat ya. Itu berarti apa namanya? Qaimatuz zilil mangkus bil aqdam atau bil asabi. Jadi kiri kanan itu ada ya. Kiri kanan itu ada. Di kanan itu berarti namanya mabsut. Sedangkan kalau dari apa? Dari kiri, dari siti ini, kembali ke ya. Dari kiri itu namanya apa? Qaimatuz zilil mabsut. Kalau turunnya dari siti ini, sedangkan kalau turunnya dari apa? Jaybut tamam namanya qaimatuz zilil mangkus. Nah, itu. Nanti juga ini ada bab khusus untuk mengetahui zil. Nanti kalau kita belajar nanti pada maksudnya itu namanya mengetahui zil, mengetahui bayangan daripada irtifa. Maka kita akan melihat ketemunya nanti benang itu dengan garis ini. Nah, garis ini yang dilihat nanti. Garis yang dua ini. Apakah bil aqdam atau bil asabi. Ini kan ya, ada fungsinya juga ini. Nah, dan dibeda-bedakan itu dengan banyaknya nukat-nukat supaya beda istilahnya, beda namanya. Ke-10 sudah habis. Paham? Alhamdulillah. Semakin ke atas semakin gampang. Nah, semakin gampang. Paling gampang batu loh. Apa dan batu? Masa batu dan tuang. Paling gampang. Nah, ini ya. Dari awal tuh paling gampang hanya lubang. Nah, nanti di akhirnya paling gampang juga hanya batu. Al-hadi asyar. Ya, yang ke-11. Nah, semakin gampang aja ini. Tenang aja ya, enggak usah pusing-pusing. Yang ke-11 namanya hadapata nih. Dua hadapah. Singkat dulu ada rubul. Ini sebagusan.
Ini kan saya congang nih. Ini ada sudah itu jurusnya. Nah. Hadapatani wa huma keduanya qit'atani dua potongan zaidatani yang tambahan ala syaklir rubu atas bentuk rubu. Nah, besok kalau mesen ke tukang harus buat seperti ini. Ya. Jangan luruskan kayak jabut tamam. Harus dia dibuat terpotong. Min jihatil yamin ghaliban dari pihak kanan. Mana kanan? Jabut tamam. Seharusnya di sini dapat potongannya katanya. Oh salah berarti ini. Nah, dia malah jawaban. Wa katakunani. Kadang-kadang keduanya min jihatil yasar. Dari pihak kiri, berarti dari sini. Wahwal ahsan. Nah, ahsan yang dipandang ya. Wahwal ahsan itu yang lebih bagus. Nah, luwe dengan mia lek kanan tapi kurang bagus. Sang salah sing kita lawan dengan kita. Tapi kalau ini lebih bagus katanya. Kadang-kadang kiri itu lebih bagus kan. Jadi kayak gini ya. Wahwal ahsan. Maka membuat hadapah daripada pihak sitini itu ahsan, lebih baik. Nah, nanti lebih bagus nanti dari segi apa? Segi cara menghitungnya dan mungkin kecocokannya ya, pas megangnya dan seterusnya nanti. Dan biasanya di sini ada apa? Ada lubangnya. Di rubuknya itu ada lubang. Nah, lubang ini fungsinya apa? Kalau nanti mataharinya sudah tepat ukurannya di sini, maka sinarnya akan keluar di sini. Akan keluar lewat lubang ini. Kecuali lubangnya tutup sama apa? Alat ditutup di dalam misal. Nah, apa yang sedang itu kan menteluk no. Segan. Itu kan menteluk nyungan dengan apa ini dalam. Nah. Ini yang keberapa ini? Ke-11. Ada namanya hadapah. Nah, ini hadapah. Nah, apa fungsinya hadapah ini? Ya, kita gambar miring ya. Dan penghapus. Oh. Nah ini hadapahnya kita buat miring. Ada matahari. Anggaplah matahari. Ya. Nanti sinarnya akan keluar di sini. Ya. Fungsinya lubang itu supaya nanti sinar matahari keluar. Nah, hadapah yang atas ini menutupi hadapah yang lebih bawah. Nanti pas mengukurnya nanti bayangan yang bawah ini akan ditutupi oleh bayangan yang lebih atas. Nah, mungkin besok harus datang lebih awal atau jam berapa nanti. Ya kita praktek melihat irtifak matahari. Nah ini namanya hadapah ulya, ini apa? Sufla. Hadapatani. Dua hadapah. Nah nanti ketika kita mengukur derajat matahari, ini ya, bayangan yang di atas ini menutupi yang bawah. Ya. Kalau ada center sekarang bisa kelihatan ini. Kalau kita jadikan matahari center misalnya, maka nanti ada bayangan ini tutup sama ini. Kalau sudah tutupan, maka sudah tepat berarti derajat yang kita ingin cari. Atau mengukur, jadi harus pandangan kita ini menutupi ini pas mengukur. Nah, kalau sudah, maka sudah benar derajatnya. Ini caranya ya. Caranya kita mengukur. Dengan ahli palak nungke entan. Nungke embe dan kita ada bawa. Angkat sekere dalam selana kadu nih. Kadu sepan dan tuan nang bawa lalu. Jadi piran ngena ujung-ujung daripada apa yang mau diukur, itulah tempatnya nanti derajatnya nanti.
ya ada yang geran atau mengukur. Nah, ini cara nanti untuk mengukur ketinggian sebuah benda. Nah, itu caranya ya. Kapan kita ketemu dengan ujung benda itu pas melihatnya, inilah derajatnya. Tadi kan ada di kitabnya itu cara mengukur ketinggian. Menerbang lulunyu kira-kira embe deh geran merebak meter dek, nah, jauh kena dek balen nih bila rua nyuh nih, nah khawatir baik terubuk nih center keker nah kau dek nyoba nengka di bantuang pas ngerebang kena balik salah hitungan. Itu fungsinya nanti ada apa? Nanti ada fungsi-fungsinya. Ada yang kita bisa lihat nanti di sini ya pada penghitungan falak. Ini yang keberapa? Yang ke-11. As-sani asar. Nah, semakin gampang ini. Yang ke-12, al-khayt, benang. Bukan benang? Hah? Tahu namanya benang? Oh, gampang kan? Al-khayt, benang. Allazi yuj'alu fi markazir rubu'. Yang taruh pada markas ar-rubu'. Wa huwa zahirun, dan dia sudah jelas. Ya. Benang-benang yang tuan terlaluan. Nembak belian benang. Dan turun benang. As-salis asar. Yang ke-13. Al-muri. Nah, ini ya muri ini. Apa itu muri? Wa huwa ma yuqadu. Dia apa yang diikat fil khayt di benang. Nah, nanti kalau punya rubu itu harus juga punya muri. Muri itu apa? Apa yang diikat di benang untuk menandakan nanti berapa derajatnya. Maka kalau kita beli rubu itu pasti ada apa? Ada murinya. Oh, sekat kan sebelum. Nah. Ini masih sekat ya? Oh, marah. Ini muri kembali ini. Geran muri ini. Nah, ini semenggantung-gantung yang memuri ini bonta atas bawah nanti anu mati sekali daun nih dan tekanggo te jet mati ya, karena apa dia berubah-ubah tepatnya. Kalau misalnya taruh murinya pada berapa derajat misalnya di sini taruh harus dia bisa berputar-putar dan murinya ini lebih bagus dia warnanya berbeda dengan warna benang. Supaya tahu mana benang, mana muri. Ya. Aku ini terus beli. Baru apa? Berapa anu kado benang sifat. Bek lalu lawan. Oh, tali anu kado anu sudah. Tadi sampi kan. Nah, wal ahsan dan yang lebih bagus ayakuna launu bahwasanya warnanya muri itu mukhalifan. Nah, ini berbeda lilaunil khayt bagi warna benangnya. Nah, ini muri. Dan muri itu usahakan 2. Karena biasanya dibutuhkan 2 muri ya. Tapi kalau 1 ya enggak apa-apa. Mungkin beli benang. Terus yang beli benang asli ya. Nah. Maka enggak apa-apa. Kita gantian nanti caranya. Karena biasanya ada muri kalau ada punya 2 muri enggak perlu kita gantian. Ini yang ke-13. Yang ke-14. Hore. Tutup nih. Syakul. Syakul. Apa syakul itu? Wa huwallazi dia yang yu'allaku yang digantungkan fi tarfil khayt di ujung benang. Nih. Ini syakul nih. Si mancing-mancing nu. Ada pemberat. Bebatu. Sudah nanti apa? Pancing nu geran.
Nah, jadi mun mancing pun ada batu. Dari atas tuh kulana tuh. Nah, nanti tama pancing itu maka ada pemberat. Ini juga sama ini. Sama juga di sini. Kalau dia ndak punya pemberat atau batunya ini, bebelai dia bau jari meno, ngompeh si angin daun. Nah, dia para pemberat. Jadi ya supaya dia seimbang. Nah, pas menentukan derajatnya bisa berputar. Ya. Kalau para angin dia tidak kena. Karena apa? Ada pemberatnya. Lagu nanti apa sekilo batu. Nih. Dan batu aja rubuh lah kan. Ini kasih benang. Ini ya, belian si batu nih. Nah. Jadi membeli daun pasti ada saya khusus. Luang batu saya ada sini. Oh, ini yang badan batu. Oh, hebat kan? Ya ada gantungan. Oh, hebat. Bisa belajar langsung gantung. Oh, itu lewat gantung sekek nih. Nah, itu ya. Ini pesan khusus. Bisa dipesan online. Ya seperti ini. Nah, banyak yang menjual online ya. Berapa harganya kalau online? 60 nih? Ya 60. Pakolina 100. Ada batis gede. Nah, ini 60. Sebeli apa 60 nih? Nah, beli kayu nih. Kayu apa? Kayu rubuk. Nah, dia ada jual itu, dia tahu minyak nih kena. Nah ini kertasnya juga bagus nanti kalau beli online tuh, karena dia dilapis dengan apa plastik ya, kertas apa ada plastiknya itu, sehingga anda kalau basah anda akan luntur. Tapi yang anda belum punya ini ya boleh, paling murah berubuk yang paling murah, tinggal di kopi, jauh beberapa kopi tempel itu. Ini kopiah sekali tuh, 50 pak. Gila nih, 100 rupiah kan? 100 rupiah kan? Oh, ini gampang. Oh, kopi warna nih. Oh, gampang nih kopi warna. Tinggal di kopi. Pada warna. Lalu kena hujan, luntur. Nah itu namanya syakul. Wa huwa allazi dan ya yu'allaku fi tarfil khayt min rasas. Dari apa rasas? Timah au nuhas, tembaga au hadid, ada besi. Nah, boleh itu. Mau pakai besi boleh, mau pakai timah boleh, tembaga boleh. Emas boleh. Nah, lumayan kan nih, emas sebenarnya nih. Nah, ini dia terus si maling nih. Kenapa nih? Oh, udah kena nih. Peta si maling dia terus emas ini kena nih. Kuning. Ini mahalan apa? Mahalan sakul kan aja baru rubuh. Nah, ini mun dengan sehidup miliuner kan, dengan kan bergaya-gaya kan, mobil emas kan. Lapis emas, kubah lapis emas. Nah, ini kan. Memang mun nganu ahli palak ini kan karena saking cintanya rubuknya. Ini lapis emas semua. Sakulnya emas. Ya. Papannya emas, lapis emas. Kenapa semuanya pakai emas? Ta'adduban ilmu falak. Al-babul awal. Bab awal. Yang pira? Oh, dekman. Ya, duduk panu. Dereng. Kita bahas suara hujan. Suara emas. Masih dengan suara nih? Mendengar speaker kedua Mas. Al-babul awal. Oh, takut hujan. Al-babul awal, bab yang pertama. Fi ma'rifati irtifa'i syamsi, pada mengetahui irtifa' syamsi, irtifa' matahari. Ya, kita bahas satu bab saja ya. Insyaallah supaya tidak berat. Nah, tapi babnya bab yang gampang dulu.
Nah, bab ini mungkin harus kita praktekkan nanti. Harus datang ya kapan nanti janjian datang. Nah, pagi-pagi, lalu pagi-pagi biasa mesin tinduk. Biasa ini puasa-puasa nih sampai jam 10 bangun. Enggak ada yang bangun, masyaallah. B. Ma'rifati irtifa' syamsi. Pada mengetahui irtifa' syamsi. Pada mengetahui irtifa' syamsi. Artinya ketinggian matahari. Berarti kalau ma'rifati irtifa' syamsi harus lihat matahari. Tidak boleh hujan. Tidak boleh mendung. Ya, karena kita akan melihat ketinggian matahari. Apa tujuannya ini? Nanti kita ingin mengetahui jam berapa pas kita melihat matahari itu. Kita anggaplah tak tahu jam ya. Jam kita sembunyikan dulu. Nah, sebok jam. Lalu kita hadap timur. Hadap timur. Nah, ukur ya. Berapa irtifa mataharinya. Jam 8 misalnya. Nah, kita ukur. Berapa derajat jam 8 itu. Nah, nanti ada rumusnya nanti. Sama enggak hasil penghitungan kita ini dengan jam yang kita pegang itu. Betul enggak? Kalau sekian sini mataharinya jam berapa? Sini jam berapa? Maka pergerakan matahari itu membawa jam, mewakili jam. Kalau kita ahli dalam irtifa bab awal ini, lihat matahari saja sudah tahu jam berapa. Tapi biasanya kita apa? Kalau menjumal itu biasa lihat matahari di mana? Wah, pasti menawar. Oh, jam 12. Menawar 1:30. Enggak, tuang nih. Menawar tengah-tengah kau no jam 12 soalnya. Biasanya kan zawal itu kan? Nah, zawal. Tapi kalau di bawahnya itu masih remang-remang jam berapa itu. Nah, itu yang perlu kita ketahui dengan irtifa' syamsi. Nanti kalau sudah biasa posisi mataharinya di mana, maka kita akan tahu jam-jamnya. Jam 8 di sini, jam 9 di sini, jam 10 seperti ini, nah, terus jam 11 seperti ini. Kayak jam itu bagi matahari itu. Nah, sehingga pas kita ngukur derajatnya itu jam berapa, kita tulis dulu jamnya, lalu kita sesuaikan derajatnya. Hasil derajatnya berapa. Nanti harus hitung cara menemukan jamnya. Nah, sekarang kita mulai praktek memegang rubuk. Ini ilmunya ini, jangan megang-megang sembarangan. Harus wudu dulu, bukan? Ini bukan mushaf ya. Ada ilmunya megang rubuk ini. Khuzir rubu'a biyadaik. Ambil rubuk, pegang rubuk dengan dua tangan. Berarti dua tangan. Kalau satu tangan nanti goyang. Harus dua tangan. Makanya saya katakan kemarin lebih bagus kalau dia punya apa? Tempat atau apa? Tripodnya itu kayak HP tripod. Sehingga kita tidak butuh kedua tangan lagi. Kelalah tadi. Nah, ini harus kerjasama antara ahli palak dengan tukang kayu. Ya, untuk apa membuat ada yang membuat apa kakinya itu. Caranya bagaimana? Setelah memegang dua rubuk itu dengan dua tangan, waj'al, dan jadikanlah hadafah aliyah ila jihatis syamsi. Hadafah tadi itu, potongan tadi itu, potongannya ini hadafahnya ini ke jihad matahari. Ini mataharinya itu. Nah, itu lampunya matahari. Ila syamsi. Wa alik sakulan. Gantungkan sakul. Yang belum punya sakul, ini sakulnya nempel banget. Oh, ini kalau ketang nih. Tidur lah. Oh, banyak tidur. Nah, ini kan ada sakul nih. Nah, gantungkan sakul. Kenapa? Karena nanti kita akan melihat derajat mataharinya. Berapa pergerakan benangnya ini. Bi khaytihi dengan benangnya. La taj'alhu kharijan anhu. Jangan jadikan dia seperti ini, keluar. Ya apa? Enggak usah. Wala dakhilan fihi. Udah masuk, menitan, megang. Miring.
Ini harus ada. Ini harus dengan miring-miring. Atau menitan non. Ini harus lurus. Lurus. Sudah? Maka temannya ambil satu orang sebagai pemegang rubuk. Nah, kamu jadi pemegang rubuk. Miring-miring patok hima. Karena praktek ada seperti itu ya. Salatan nih, wah, guru gemas nonton kan, pepek hima. Dia harus sudah pegang besok. Nah, buat jadwal kesininya kapan besok ya. Kita pegang rubuknya di sana. Oh, ada matahari sana ya. Nah, tadi matahari. Jam berapa? Jam 9 itu. Kalau enggak kesini ya di rumahnya juga boleh. Nanti saya tanya berapa hasilnya. Summa harikhu. Nah, setelah kita pegang lurus, ini matahari di sana misalnya. Nah, pegang, jangan dia masuk ke sini ya, atau dalam, sudah lurus. Baru gerakan dia, gerakan sampai ukuran tepat. Apa yang tepatnya? Ukuran tepatnya ini katanya hatta tastural hadpatus safilah hatta tustataru ya hadpatus safilah sehingga ditutup atau tertutup hadapah as-safilah, hadapah yang lebih bawah, bizillil hadapatil aliyah, dengan bayangan hadapah yang lebih atas, sehingga tustataru ya, ditutup, tertutupi. Nah ini pelang lah gue deh. Dia mengkadu dia mak nih matahari. Karena harus ada lebih hadapah aliyahnya ya. Bila hilang nih, dia dijual lah gue deh. Nah ini nanti hadapah yang ini menutupi hadapah yang lebih bawah, tertutup dia. Ada HP nyala. Coba HP yang HP nyala. Coba. Nah, bagus. Nah, coba. Jauh HP jadi matahari. Bangun. Praktek. Coba. Ini yang bawaan. Nah, kita nih. Harap bayangan deh. Nih. Nah, ini mesin pengot nih. Jauhan mesin pengot. Nah, ini dengan matahari dia nggak bergerak. Nah, nih kita nih. Nah, berarti nih. Nah, kita nih, harap bayangan deh, harap ruang sinar matahari tambah. Nah, kan? Nah. Berarti ini memang tepat. Nah, ini kan jadi mau tutup. Nah, nih berarti dia memang pas. Paham? Jadi harus tutup nih. Mun bawaan masih ini kan cahaya kan? Nah, mun atasan nih. Nah, jadi mun menitan pas nih berarti ini. Nah, itu berarti setelah itu kita pegang ini hasilnya. Berarti berarti dengan ganggu berarti itu mengganggu apa benang, pergerakan benang dengan ganggu. Jadi mun wak sawe arep pihak ketelu jadi tukang apa? Nah. Kembauan. Dari bau benang nih. Jadi mun wak sawe pas jadi pegang metan. Nih pegang. Nih nanti mengganggu benang nih. Pegang benang. Jadi ini. Nah, nih. Coba kita nih. Nih. Kita ini kita melihat nih bayangan nih. Nah, berarti ini dia pas. Nah, berarti mun pas. Nah, jadi mun pas, coba benang pira. Nah, dia berarti derajat. Jika hitung derajat. Matahari masih bawa soal. Nah, itu contoh caranya besok kalau mengukur derajat matahari. Paham ya?
Nanti lebih jelasnya kalau semuanya nanti biasanya harus kumpul berbaris di depan, nanti pegang semuanya. Kayak orang pegang senjata itu. Ya. Nah, kita ukur jam berapa mulai. Tapi jangan pastikan jangan usah apa, enggak usah hujan atau mendung. Nah, gulem. Nah, baru kita praktek nanti. Supaya nanti lebih jelas. Kapan waktunya praktek? Bilang menit. Lemak Senin. Lemak ampun lemak Selasa dan. Menengke apa dan? Had. Selasa. Sepakat? Piran? Oh, Selasa nih. Oh. Hujan deh hujan dah. Insyaallah nih. Berarti Selasa itu harus datang jam 8. Jam berapa ini? Oh, kita mengukur matahari sore kalau begitu. Matahari sore. Kalau matahari sore berarti di atas jam 12. Di atas jam 12. Berarti jam 2, jam 3. Saya bangun jam 3. Berarti arwan datang. Benar nih? Jam 3 sudah ada di sini. Dan kita pastikan mataharinya keras. Mundur keras kalau bapak angkat. Dapat bangkat itu nih. Nah, dia turun ke sawah, sama-sama kita pegang rubuknya. Yang enggak punya rubuk, tukang tembak benang. Nah itu caranya supaya nanti ada pengalamannya ya. Like ini tentajah misalnya. Apa kenal la dakhilan wala dan kharijannya. Nah, supaya tahu itu ya. Jadi ada ilmunya juga megang rubuk itu. Apalagi megang pistol nih, sebaran lawan. Tembak dengan lawan. Pama bainal khayt, maka apa yang antara benang wa tarafil kaus dan ujung kaus al khali yang sunyi anil hadapah daripada hadapah huwal irtifa, itulah irtifa mataharinya. Maka nanti setelah kita temukan nanti di sini berapa derajatnya, nah, kita pegang benangnya, oh sampai sini, jerampok ngijik-ngijik benang, jelas goyang-goyang benang. Maka kita pegang langsung setelah tepat hadapahnya di sini, kita tutup ini. Maka dari awal sampai sini namanya itulah derajatnya, kita hitung berapa derajatnya. Semakin atas, coba semakin ke sini kan, semakin bawah, semakin berat sini. Berarti mataharinya kalau semakin bawah sini sedikit, tapi kalau semakin atas mataharinya kan semakin banyak derajatnya. Nah, tergantung sekarang ittifaqnya ada dua nanti, ada ittifaq syarqi, ada ittifaq gharbi. Kalau syarqi berarti di bawah apa? Di bawah jam 12. Kalau gharbi berarti apa? Di atas jam 12. Nah, itu harus tentukan. Tanggal berapa? Kita ngambil itu juga harus tentukan. Nah, kita akan jam berapa? Nah, nih. Tapi jamnya enggak usah dicatat dulu ya. Ya, supaya kita besok jam berapa ini? Satuang, jam balu. Anggaplah lupa gitu ya. Karena kita akan menghitung jamnya kan, mengetahui jamnya. Itu yang kita cari nanti. Kembek yang hitung-hitung lelahan diri kan sama dengan jam. Ya, tapi cara untuk mengetahuinya kan ya itu yang prosesnya yang kita nikmati ya. Kalau sudah punya jam ya enggak apa-apa yang punya jam. Nah itulah ya, pama bainal khayt wa tarfil kaus dan ujung kaus al khali anil hadafah wal irtifa. Nah, mana khali anil hadafah? Ini khali hadafah. Yang enggak punya hadafah, kan hadafahnya di sini. Hadafah ini sebagai atas. Maka tarfil kausnya di sini. Ya. Nah, makanya itu disebut pama bainal khayt antara benang ya, wa tarfil kaus dan ujung kaos yang apa? Khali ada hadapah berarti di sini. Itu dari sini.